go! Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa kita mulai ya, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan presentasi terlebih dahulu siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Oke, Reza Hinggi hadir ya, Fitriana juga hadir. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menerangkan bagaimana sih sejarahnya bangsa Belanda dan bangsa Jepang berada di Indonesia. Mulai dari yang pertama, yaitu masa penjajahan Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke tanah Nusantara dimulai pada tahun 1996. Mereka ingin melakukan hubungan dagang dengan penduduk yang ada di wilayah Nusantara. Pertama kalinya, beberapa kapal singgah di pelabuhan Banten. Lama-kelamaan, kapal yang datang semakin bertambah. Kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara pada awalnya disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia. Mereka semua datang dengan tujuan melakukan perniagaan, yaitu jual beli rempah-rempah yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. VOC didirikan pada tahun 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Peter Both. Akan tetapi, pada tanggal 31 Desember 1999, VOC dibubarkan. Untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat di antara perdagangan Belanda dan pedagang asing lainnya, khususnya Portugis dan Spanyol, maka para pedagang Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Karena keangkuhan dan keserakahannya, bangsa Eropa menerapkan sistem monopoli. Pada saat sistem ini diterapkan, mulailah ada reaksi dari rakyat Indonesia. Setelah mereka menerapkan sistem kolonial, rakyat Indonesia bukan saja bereaksi, tetapi juga mengadakan perlawanan bersenjata. Oke, next. Perlawanan rakyat Indonesia dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang. Di antaranya ada Kapitan Patimura dari Maluku, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Raja Buleleng dari Bali, dan perlawanan rakyat Aceh yaitu Teuku Umar, Cut Nyak-Dien, dan Teuku Cikditiro. Baik, masa penjajahan Belanda yang Ibu terangkan sudah selesai. Kita berlanjut ke masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor atau Hawaii dibom oleh tentara Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gerda van Starkenburg, menyatakan perang terhadap Jepang. Bala tentara Jepang dengan cepat bergerak masuk ke wilayah Asia Tenggara. Untuk menghadapi serangan Jepang tersebut, dibentuklah ABDACOM, Amerika, British, Dutch, Australian Command, dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell
bermarkas di Lembang, Bandung. Namun, kenyataannya pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerang tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoten sebagai Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Letnan Jenderal Imamura sebagai pemimpin Angkatan Perang Jepang. Semenjak itu, Jepang berkuasa di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia oleh bangsa Indonesia semula disambut dengan gembira juga sebagai bangsa pembebas penjajahan Belanda. Hal ini ditandai dengan adanya pembebasan pemimpin pergerakan kemerdekaan oleh Jepang, yaitu I.R. Soekarno, Drs. Mohatta, dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Jepang memeras rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perang dengan sekutu. Caranya dengan mewajibkan rakyat Indonesia untuk menyerahkan kekayaan yang dimilikinya dan memeras tenaga dan waktu. Rakyat Indonesia harus bekerja tanpa adanya jaminan keselamatan dan pembekalan. Rakyat Indonesia membuat benteng-benteng pertahanan, lubang-lubang persembunyian, dan perlindungan, serta gua-gua untuk menyimpan pembekalan dan pertahanan Jepang. Setelah itu, diterapkan juga sistem kerja paksa dengan nama Romusa untuk membantu tentara Jepang dalam perang melawan sekutu. Pemuda Indonesia dikerahkan menjadi pembantu prajurit dengan sebutan Heiho. Gatot Pangkupraja mengusulkan pembentukan peta atau pembela tanah air untuk menjaga keadaan Indonesia dari serangan musuh atau sekutu. Usul ini disetujui oleh Jepang. Berduyun-duyunlah para pemuda Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi tentara peta. Selama di Indonesia, Jepang telah bertindak keterlaluan dan menyebabkan segala aturan yang ada di masyarakat terinjak-injak. Mereka pun menyebabkan penderita yang sangat berat, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, timbullah perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, perlawanan rakyat Indonesia ini dapat digolongkan dalam 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui perjuangan organisasi yang dibentuk oleh Jepang, antara lain perjuangan dari Gerakan 3A yang dipimpin oleh Syamsuddin SH tahun 1943. Yang kedua yaitu Putera, Perjuangan Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh I.R. Soekarno, Drs. Mohatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur tahun 1943. Yang ketiga yaitu Perjuangan Peta, Pembela Tanah Air pada tahun 1943. Yang kedua yaitu melalui pergerakan bawah tanah, yaitu perjuangan yang bertentangan dengan kehendak pemerintah Jepang, antara lain. Yang pertama, perjuangan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin tahun 1943. Yang kedua, perjuangan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir tahun 1943. Yang ketiga, perjuangan yang dipimpin oleh Sukarni. Yang keempat, perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo SH tahun 1943. Yang ketiga yaitu perjuangan yang dilakukan rakyat berupa Perjuangan Rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teku Abdul Jalil tahun 1942, Perjuangan Rakyat Karangampel Sindang Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Haji Hadrian tahun 1944, Perjuangan Rakyat Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Haji Zainal Mustafa tahun 1943, Perjuangan Rakyat Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi tanggal
14 Februari 1945. Nah, begitulah sejarah masa pendudukan Jepang dan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mempunyai media pembelajaran yang Ibu beri judul Kotak Pasangan. Nah, di kotak pasangan ini kita bisa belajar nih, ada tokoh siapa saja tadi yang tokoh Indonesia yang melawan bangsa Belanda. Nah, cara mainnya cukup simpel sekali. Kita memutar putaran ini, dan nah ini menunjukkan di angka 3, berarti kita harus mengerjakan soal nomor 3. Apa soalnya? Tempelkan gambar tokoh pejuang yang bernama Pangeran Diponegoro di papan yang sudah disediakan. Nah, Pangeran Diponegoro itu gambarnya yang ini, berarti ditempel di nomor 3. Dan begitu untuk selanjutnya. Nah, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pelajaran yang Ibu bawakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa berguna untuk kalian semua. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.